Jangan melupakan apa yang pernah disampaikan Profesor Mahfud MD pada 2024 silam. Leluhur saya bangsa Indonesia itu mulia, tidak kalah mulianya dengan habaib. Mahfud mengatakan bahwa berdasar histori masuknya Ba'alawi ke Indonesia di abad ke-19 maupun yang sebelumnya, bagi dirinya mereka keturunan Nabi atau bukan, itu tidak terlalu penting. Ada pesan yang menarik, tegas dan tentunya ilmiah dari beliau, sang profesor ini. Apa itu? Ba'alawi menurut saya bukan turunan Nabi, kalau dari ilmu filologi, histori, dan DNA. Tetapi bagi mereka yang percaya, ya silahkan saja. Saya tidak keberatan dan tidak ada urusan. Inilah ucapan Prof. Mahfud yang akan sedikit kita coba dalami. Menurut beliau, Ba'alawi bukan keturunan Nabi jika didasarkan pada 3 hal mendasar, yaitu ilmu filologi, histori, dan DNA. Apakan itu ilmu filologi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), filologi adalah ilmu tentang bahasa, kebudayaan, dan sejarah suatu bangsa, sebagaimana yang terdapat dalam bahan tertulis. Ilmu filologi adalah investigasi ilmiah atas teks tertulis dengan menelusuri sumber, keabsahan teks, dan karakteristiknya. Artinya apa? Dari sudut ilmu filologi, dengan menginvestigasi secara ilmiah atas teks-teks tertulis yang ada, serta dengan menelusuri sumber, keabsahan, dan karakteristik teks, seolah-olah Prof. Mahfud menyatakan bahwa nasab Ba'alawi batal berdasarkan hal itu. Dalam hal sejarah, inilah yang kemudian membuat Prof. Mahfud tersinggung. Bagaimana tidak, ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan oleh Ba'alawi. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno. Tidak pernah ada dalam cerita sejarah seperti itu. Yang ada ketika Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu ingin menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno diculik oleh para pemuda Karengas Senklok. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan proklamasi besok pagi. Terus kapan Bung Karno dibisiki oleh habaib? Ungkap Prof. Mahfud. Apakah kemudian Prof. Mahfud menafikan perjuangan para Habib di Indonesia? Menurutnya, cerita Habib berjuang untuk bangsa Indonesia tidak pernah ada di dalam sejarah, kecuali Habib Utsman bin Yahya, yang menjadi muftinya Belanda, dan dia memberikan fatwa mengharamkan bangsa Indonesia melawan Belanda. Prof. Mahfud menegaskan, itu Habib yang jelas tertulis dalam sejarah. Sekarang malah Imam Bonjol, Diponegoro malah diakui mereka sebagai Habib. Habib dari mana? Gak ada sejarahnya. Bagaimana dengan tes DNA? Mengenai tes DNA, sebenarnya adalah termasuk alat ukur yang begitu familiar dalam banyak hal dan banyak sekali manfaatnya. Tes DNA keturunan adalah prosedur medis yang bertujuan untuk menggali asal-usul genetik seseorang. Proses untuk melakukan tes DNA ini pun membutuhkan beberapa tahap, mulai dari pengambilan sampel hingga pengujian laboratorium. Apa hasil dari tes DNA? Hasil dari tes DNA tersebut dapat menampilkan beberapa data, seperti etnis, leluhur, atau hubungan darah seseorang dengan individu lainnya. Setiap orang tentu memiliki materi DNA yang berbeda-beda, namun ketika mereka memiliki hubungan darah, keluarga, maka akan ada kesamaan informasi genetik yang memudahkan proses identifikasi. Ada banyak manfaat tes DNA, salah satunya yaitu mempertemukan akar keturunan individu dari lintas generasi. Pada kasus adopsi ataupun migran, tes DNA bisa juga dimanfaatkan untuk melacak silsilah keluarga yang terdahulu. Solusi apa yang ditawarkan oleh Prof. Mahfud? Mahfud berharap tindakan yang khurafat ini dicegah dan diakhiri karena menimbulkan fitnah dan membodohi masyarakat. Misalnya mendirikan kuburan yang tidak jelas asal-usulnya, kemudian dikeramatkan oleh mereka. Sebab sebelumnya ada fatwa dari Habib, bahwa Habib itu meskipun sudah meninggal bisa mendatangkan uang, agar orang berbondong-bondong datang ziarah. Beliau membeberkan, kok ujung-ujungnya mengambil keuntungan dari para peziarah dengan menaruh kotak-kotak amal di situ untuk bersedekah? Uangnya disetor kemana? Ini kan gak benar. Lebih tandas lagi beliau menegaskan bahwa satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia. Sehingga jangan ada di Indonesia membuat kasta-kasta. Jangan ada muncul kelas-kelas sosial. Jangan pernah ada kata-kata lagi bahwa satu kaki seorang Habib itu lebih mulia dibanding 70 kepala ulama atau kiai Indonesia. Di mata negara dan hukum semuanya sama. Dalam keberagaman di depan Allah adalah takwanya. Semua muslim adalah bersaudara. Yang benar harus ditolong dengan menguatkannya. Dan yang belum benar mari tetap ditolong dengan meluruskannya.